Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Walureja, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP 1 Walureja yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti atau pemaparan, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kita bisa lancar dalam mengikuti kegiatan hari ini. Amin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Muhammad Slamet. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Diah Rianawati dan Ibu Siti Nurani, dan kepada Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah yang pertama dan paling utama sekali pada kesempatan diseminasi kali ini, Bapak Ibu guru untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kita karunia hidayah sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa mendengarkan informasi diseminasi dari Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, izin Allah, acara ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam semoga Allah tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus calon guru penggerak Ibu Diah Rianawati dan Siti Nurani angkatan 7 ini, pada kegiatan diseminasi kali ini saya berharap sebagai calon guru penggerak harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana titik berat dari kurikulum Merdeka adalah anak yang beriman, yang mandiri, berbudaya kritis, berkebinaikan global, bergotong royong dan kreatif, di mana
nilai-nilai kebajikan kita itu bisa diimplementasikan dalam nilai-nilai positif dalam pembelajaran, di mana anak-anak dalam pembelajaran dalam tugas sehari-hari harus bertoleransi kepada sesama, harus percaya diri, harus bisa mandiri dan menghargai orang lain. Demikian juga Bapak Ibu guru nantinya setelah menerima diseminasi, karena diseminasi ini adalah pada akhirnya adalah menginformasikan tentang kegiatan calon guru penggerak yang telah mereka peroleh kepada Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru dapat memperoleh manfaat dari informasi dari Bapak atau Ibu guru calon penggerak ini. Mudah-mudahan dalam pemaparan nantinya Bapak Ibu guru dapat memberikan masukan, bisa memberi penguatan-penguatan kepada calon penggerak, guru penggerak, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Demikian juga tak lupa kepada Ibu Dia dan Ibu Siti Nurlin untuk tetap semangat dalam menjalankan sebagai calon guru penggerak, sehingga akan bermanfaat bagi diri sendiri, Ibu, bagi anak didik, dan terutama bagi satuan pendidikan di sekolah kita, yaitu SMP Negeri Sapurejo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan acara diseminasi calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melakukan diseminasi. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak yang selamat. Semoga bisa memberikan motivasi dan semangatnya kepada CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Waringin, Kabupaten Tegal. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurul Aini SPD. Beliau akan menyampaikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Nurul dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala SMP Negeri 1 Waruja dan Wakil Kepala SMP Negeri 1 Waruja atas dukungan dan supportnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, menyempatkan waktu meskipun sudah lelah, letih, kemudian jadwalnya cukup padat, yang insya Allah tetap akan semangat mengikuti kegiatan ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya di sini memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengimbaskan atau melaksanakan aksi nyata, mengimbaskan atau membagikan praktik baik kepada orang-orang terdekat di lingkungan kami. Nah, saya dan peserta calon guru penggerak lain ini berkewajiban mengimbaskan materi yang kami pelajari, yaitu 1.4 modul tentang budaya positif. Nah, tugas kami terutama mengimbaskannya adalah kepada murid-murid dan rekan-rekan kami di SMP Negeri 1 Waruja. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Siti Nurul Aini, saya caleg GP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Mustaqim, beliau dari Cirebon, merupakan pengawas sekolah dasar. Kemudian didampingi juga oleh pengajar praktik Bapak Pradana Fitro. Ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu ngantuk? Lelah? Agak ngantuk. Oke. Ya. Sebelum masuk ke materi, saya ajak Bapak Ibu untuk bertepuk-tepuk sebentar, biar lebih fokus, biar lebih semangat. Oke. Ikuti instruksi saya. Oke. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Nah, ketika saya tidak mengucapkan tangan, berarti Bapak Ibu tidak perlu bertepuk tangan. Jelas ya? Oke, kita coba. Fokus atau tidak? Tepuk 1. Loh.
banyak yang tidak fokus. Oke, coba sekali lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Oke, sudah fokus. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk, tapi belum masuk ke materi, masuk ke intermezzo sebentar. Nah, Bapak Ibu, pastinya dari pagi ini sudah lelah letih mendampingi, menyampaikan ilmu yang Bapak Ibu miliki, pasti juga menghadapi berbagai macam karakter murid-murid Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga menjumpai anak-anak yang aktif sekali, tidak mau diam. Nah, ada juga mungkin anak-anak yang nurut, kemudian mengikuti semua instruksi Bapak Ibu guru. Nah, tahukah Bapak Ibu, ternyata ini ada sebuah penelitian yang dilakukan di Jepang, itu terkait dengan karakter jika dilihat dari golongan darahnya. Nah, ini sama nih, karakter Bapak Ibu juga bisa dilihat dari golongan darahnya. Nah, golongan darah yang sudah diteliti di Jepang tadi, ternyata golongan darah yang paling banyak adalah O. Bukan hanya di Indonesia, di Jepang, ataupun di Amerika Serikat. Itu yang paling banyak adalah O. Kemudian di urutan kedua itu ada A. Yang ketiga ada B. Dan yang jarang itu AB. Coba kita buktikan, apakah penelitian itu sama hasilnya di ruangan ini? Coba Bapak Ibu di sini yang bergolongan darah A, angkat tangan. 1, 2. Yang bergolongan darah B, Saya. yang bergolongan darah O. Oh iya, paling banyak ya. Ini kita lihat tadi A sama B. Kemudian yang bergolongan darah AB. Saya juga bergolongan darah AB. Oke, gini. Jika kita kaitkan dengan karakter murid-murid kita atau cara belajar murid-murid kita, ini biasanya bisa kita pahami. Pernah tidak Bapak Ibu ketika memberikan tugas itu ada anak yang langsung mengerjakan tugas? Pernahkah? Tapi ada juga anak nih yang suka ngajakin teman-temannya ngobrol. Ada? Nah, tipe anak yang bergolongan darah A ini biasanya tidak suka melanggar aturan. Berarti anak-anak yang bergolongan darah A ini serba terorganisir. Tapi ada juga anak yang bergolongan darah O karena dia aktif, tidak mau diam, itu suka mengajak teman-temannya ngobrol, mungkin bermain-main, berlarian di kelas, ataupun bisa ngajakin temannya ke kantin. Nah, ada juga tipe anak yang bergolongan darah B ini tidak suka diatur, tapi anak ini tuh memiliki karakter dia mau mengerjakan tugas, tetap mengerjakan tugas meskipun menyontek atau melihat dari teman yang bergolongan darah A. Nah, ini ada juga tipe anak yang memiliki karakter AB. Ini tuh cukup misterius, karena antara mau mengerjakan atau tidak, tapi ujungnya ya dikerjakan. Oke, kita lihat nih, apakah karakter yang dilihat dari golongan darahnya itu sesuai dengan karakter Bapak Ibu juga. Nah, ini A nih. Nah, yang bergolongan darah A bisa kita lihat. Yang bergolongan darah A berarti tipe-tipe yang percaya diri, rajin, fokus dalam belajar, penuh persiapan dan perencanaan. Tidak suka melanggar aturan, selalu on time dan persis, penyayang, penyabar, tapi kadang suka julid. Karena selalu perfeksionis, jadi kadang tuh bikin sebel sama teman-teman yang lain. Nah, dia ini ketika menghadapi masalah cenderung tenang dan memiliki kepribadian yang dingin, maksudnya kepala dingin, tidak emosional. Biasanya hanya makan apa yang ada di piring, terpengaruh programnya. Hemat, beli sesuai kebutuhan, tapi kadang juga dia bilang poin. Sesuai kan? Oke, yang berikutnya adalah golongan darah B. Ini yang B tadi, tadi apa? Oh ya. Oke, dia ya. Kira-kira sesuai tidak ya? Ini sering sulit konsentrasi, tapi kadang membutuhkan unsur yang bisa membuat fokus. Ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Nyantai, easy going, bebas, tidak suka diatur, dan paling menikmati hidup.
Suka iseng, tapi tidak menjawab dan bisa diandalkan. Ngomong idenya tapi suka cepat. Kadang tidak sabaran. Nih, hobi belanja juga. Kadang yang tidak dibutuhkan pun suka dibeli. Sesuai? Oke. Kita lanjut ke golongan darah. Oh, ini yang paling banyak. Paling banyak di kelas juga, paling banyak di seluruh dunia. Nah, nih seperti apa nih? Memiliki memori dan konsentrasi yang baik, jawaban hafal, sportif, berjiwa besar, super, kadang nggak mau kalah. Alergi pada yang detail, bersemangat, mandiri, agresif, bawel, nggak mau diam, selalu terbuka diajak ngobrol. Nah, ini punya nafsu makan yang besar. Makannya Tidak hanya makan. borak lagi borak. Nah, ini yang terakhir ada golongan darah AB. Ini memang golongan darah yang jarang, Misterius. tidak terlalu banyak. Nah, seperti apa? Mudah merasa bosan, perlu sering ganti suasana saat belajar. Sering Nyeleneh, banyak akal, kreatif, Betul, dan serius. Bertanggung jawab dan mudah beradaptasi, paling nggak bisa nahan rasa kantuk. Dalam menghadapi masalah secara rasional tidak berbelit-belit, cenderung pendiam. Pengertian dan dalam baik, maka tergantung terus banyak pertimbangan, banyak dipikirkan kalau mau melakukan sesuatu. Tadi penelitian yang dilakukan itu sedikit banyak sesuai ya dengan karakter. Nah, kalau dikaitkan dengan karakter belajar murid yang ada di kelas, jadi Bapak Ibu nggak perlu heran ketika di kelas kemudian memberikan tugas, memberikan instruksi, ternyata ada sebagian anak yang nurut nih langsung mengerjakan tugas. Ada juga yang berlari-lari kemudian ribut sendiri, malah kadang ada yang izin ke kantin. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu memaksakan 100% agar anak-anak atau murid-murid itu sesuai dengan karakter yang Ibu inginkan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun, mengarahkan, dan menguatkan nilai kebajikan agar murid-murid kita menjadi murid yang memiliki karakter dan berakhlak mulia. Oke, ini intermezzo sebentar. Berarti Bapak Ibu guru pun sama seperti murid-murid ketika memiliki karakter itu bisa dilihat dari golongan darahnya. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya nih seluruh tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau murid ini memiliki tujuan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seseorang tidak terpenuhi kebutuhannya secara memadai, murid itu akan tumbuh dengan perkembangan yang tidak baik. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, nah, maka akan muncul emosi negatif, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa. Bahkan kadang-kadang ini mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau bertolak belakang dengan nilai kebajikan universal. Sebaliknya nih, kalau jika kebutuhan itu bisa terpenuhi secara baik, maka murid-murid akan tumbuh secara seimbang dan bahagia. Nah, menurut William Blaser, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan, dan yang terakhir ada penguasaan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini berarti merupakan kebutuhan fisiologis. Makan, kemudian kebutuhan rumah, kebutuhan biologis, kemudian kebutuhan rasa aman. Jadi ketika ada anak atau murid atau seseorang tidak terpenuhi rasa amannya, mungkin dia akan melakukan perilaku yang negatif. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikis atau psikologis. Nah, ketika anak atau murid diberikan kasih sayang,
diterima, diakui oleh kelompoknya, ini mereka merasa bahagia. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ketika di kelas ada beberapa anak yang tidak diterima oleh teman-teman kelasnya. Nah, berarti ini itu ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi dengan baik. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini juga adalah kebutuhan psikologis. Murid atau seseorang itu ingin diakui kemampuannya, keterampilannya, bisa melakukan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu ketika mengajarkan materi, ada anak yang sudah insecure duluan, sudah minder, dia merasa tidak bisa, dan teman-temannya pun menganggap dia itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan atau mengikuti materi pelajaran. Nah, berarti di sini seseorang atau murid itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Saya kemarin juga pernah ngajar di kelas 8C, itu ada anak yang belum melakukan tugas tapi sudah meminta nilainya diberikan 100. Nah, dia ini ingin sebenarnya diakui kemampuannya, diakui bisa melakukan atau bisa mengerjakan atau bisa memahami materi yang ada. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi. Maksudnya di sini seseorang atau murid itu memiliki kebebasan sesuai dengan keinginannya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, di sini kadang orang atau seseorang atau murid itu melakukan sesuatu karena ingin mencari kesenangan, kegembiraan, bercanda. Bapak Ibu mungkin sering menjumpai murid-muridnya itu sering atau selalu bercanda ketika ada di dalam kelas. Nah, sebenarnya mereka itu punya alasan karena ingin memperoleh kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kebutuhan 5 ini terpenuhi secara baik, maka insya Allah murid-murid kita akan tumbuh secara baik dan seimbang. Tapi jika tidak, itu akan muncul emosi negatif. Dengan kata lain, ketika tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, perilaku buruk seseorang akan muncul. Nah, itu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Ada seorang guru bernama Ibu Ambar. Kemudian dia adalah seorang wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Bruni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Bruni yang sering kali meminta bekal makanan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan tindakan tersebut? Bu Yuli, kira-kira Anda akan melakukan tindakan seperti apa? Memanggil si anak kemudian mempertanyakan atas dasar apa si anak tersebut melakukan hal itu. Iya, terima kasih. Iya, berarti di sini Bu Yuli mencoba mencari tahu, menganalisis sebenarnya alasan apa yang mendasari si Doni ini melakukan hal tersebut. Berarti kemungkinan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh si Doni. Iya. Baik Bapak Ibu, ini submateri yang pertama, kemudian kita akan masuk ke submateri yang kedua. Ya, ada posisi kontrol ketika seorang guru, pemimpin atau orang tua ketika menangani atau melakukan kontrol terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, posisi kontrol ini diharapkan dapat dijadikan untuk acuan sebagai guru. Kira-kira posisi
yang mana yang paling baik ketika melakukan kontrol terhadap murid-muridnya. Di sini menurut William ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 posisi sebagai penghukum, yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman, yang keempat ada posisi sebagai pemantau atau monitor, dan yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Nah, nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah video untuk lebih memahami posisi kontrol yang ada. Di sini nanti ada sebuah video, ada sebuah kasus di mana ada seorang siswa yang terlambat hadir sekitar 20 menit. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti apa posisi kontrol yang digunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Silahkan disimak Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa menguatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Ya ampun itu. Sudah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu. Bagaimana setelah melihat video tadi? Kira-kira posisi kontrol apa yang biasa Bapak Ibu pilih? Teman. Bapak Kang Tono biasanya teman. Bagaimana dengan Pak Fahmi? Manajer, wah manajer. Gimana dengan Pak Joko? Biasanya mengambil posisi kontrol yang mana? Terakhir, manajer. Manajer. Benar? Sungguh melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Ya. Tidak pernah memberi hukuman kepada murid? Tidak. Tidak. Oke. Kita bahas lagi sedikit tentang posisi kontrol. Oke. Tadi dari video yang sudah disaksikan ada 5 posisi kontrol ketika mengontrol orang lain di sekitarnya. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, biasanya ketika seorang guru memilih posisi kontrol sebagai penghukum, guru itu menggunakan suara atau nada yang tinggi, kadang kasar, kemudian menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, bisa saja menyindir. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum akan memberikan dampak yang cukup negatif bagi murid. Kira-kira apa? Takut. Nah, iya, biasanya murid itu akan memendam rasa kebencian ataupun dendam tadi dan ingin memberontak. Kemudian yang kedua yaitu ada pembuat merasa bersalah. Tadi videonya sudah ada perbedaan, nada bicaranya juga berbeda. Nah,
pembuat merasa bersalah ini biasanya guru itu menggunakan suara yang cenderung tenang dan lembut. Akan tetapi biasanya kata-kata yang diutarakan, kata-kata yang disampaikan itu dapat membuat murid menganggap dirinya sebagai seorang yang salah, kemudian tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, di sini dampaknya itu lebih buruk dari posisi sebagai penghukum. Kenapa? Karena akan muncul emosi negatif. Karena tadi menganggap dirinya yang paling salah dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Bisa saja nanti murid itu akan menarik diri dari lingkungan di sekitarnya. Jadi ketika posisi pembuat merasa bersalah ini dilakukan, kemudian ada murid merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif, itu tidak dalam jangka waktu panjang, tapi dalam jangka waktu pendek, karena motivasi yang muncul adalah dari eksternal. Yang ketiga, tadi ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini kalau tadi sudah dilihat videonya cukup akrab ya tadi kalimat-kalimatnya. Ya, karena di posisi kontrol sebagai teman itu guru biasanya cenderung menggunakan kata-kata yang santai, kemudian bercanda agar hubungan mereka itu komunikasinya lebih akrab. Jadi biasanya di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Nah, tapi perlu diingat nih, kalau posisi kontrol sebagai teman itu faktor yang muncul adalah dari eksternal, bukan dari dalam murid itu sendiri. Jadi ini juga tidak memiliki jangka waktu panjang. Biasanya murid akan bertindak baik atau bertindak positif tergantung pada orang tertentu. Mungkin di lain waktu murid akan berbuat negatif tidak pada orang yang sama. Kemudian ada yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, ketika seorang guru memilih posisi kontrol sebagai pemantau, ini biasanya guru itu cenderung menggunakan suara yang datar, kemudian formal. Nah, biasanya posisi kontrol ini menggunakan data-data untuk mengarahkan murid-muridnya. Biasanya menggunakan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, menyampaikan kepada anaknya, kepada muridnya, konsekuensi apa yang akan didapatkan ketika melakukan tindakan yang salah. Yang kelima ada posisi manajer. Nah, di sini ketika seorang guru memilih posisi kontrol sebagai manajer, guru itu berbicara dengan nada yang netral, suaranya netral, tidak terlalu ramah, tidak juga emosional, tidak juga dengan nada tinggi. Nah, di sini posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid-murid kita agar memiliki karakter yang lebih baik, yaitu mandiri dan bertanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini tujuannya adalah untuk merefleksikan tindakan yang telah dilakukan. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, posisi manakah yang paling ideal? Manajer? Tapi mungkin ada ya dari beberapa kita atau teman kita masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau teman. Jujur nih, saya juga kadang masih menggunakan posisi sebagai teman, posisi sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, untuk menuju posisi manajer ini memang tidaklah mudah. Nah, maka apa kira-kira yang perlu dilakukan? Pendekatan kepada siswa. Iya, kita memiliki tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab, kemudian dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol yang ada. Oke, submateri yang ketiga yaitu ada segitiga restitusi. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Diah bahwa ada teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses tindakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan agar mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
ketika melaksanakan restitusi ini biasanya melalui beberapa tahapan. Nah, restitusi ini biasanya dilakukan dengan pendekatan, kemudian komunikasi secara intens. Nah, di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama yaitu tahapan yang paling dasar, yaitu menstabilkan identitas. Ketika seseorang sedang emosional, mereka biasanya tidak bisa mengakses bagian otak yang digunakan untuk berpikir secara rasional. Jadi, ketika kita malah memberikan intimidasi, maka anak tidak bisa diajak memecahkan masalahnya. Nah, ketika kita ingin reflektif, berarti kita bisa memberikan pernyataan kalimat yang dapat menstabilkan mereka. Seperti contohnya di sini ada, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini tidak mengintimidasi, tidak langsung menghukum, tapi mencoba menstabilkan dulu. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kita itu mencari tahu anak atau murid itu melakukan sebuah tindakan pasti punya alasan tertentu. Nah, berarti ini memvalidasi. Di sini bisa dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan. Nih, ada contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Nah, di sini juga tidak mengintimidasi dan langsung menghukum murid, tapi mencoba mencari pendekatan. Di sini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini mencoba memahami alasan apa yang dilakukan oleh seorang murid ketika melakukan tindakan yang negatif. Kemudian yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika tahapan 1 sudah berhasil, kemudian tahapan 2 sudah berhasil, kita coba kaitkan dan hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, nilai-nilai kebajikan universal. Ketika ada murid yang tidak menghargai temannya, berarti kita kaitkan. Kira-kira ketika melakukan tindakan seperti tersebut, menghormati tidak kepada temannya. Jadi, tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir agar siswa atau agar murid dapat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Nah, saya sudah mencoba mengimplementasikan materi-materi yang ada di modul 1.4, yaitu membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, dengan menguatkan nilai kebajikan-kebajikan yang ingin mereka kuatkan di awal semester. Biasanya di awal semester itu waktu yang bagus untuk membuat kesepakatan karena siswa atau murid itu akan menyampaikan impiannya, ingin kelas yang seperti apa, teman-teman yang seperti apa, guru yang seperti apa. Jadi murid itu diajak berkomunikasi dan berpendapat. Jadi semua keputusan diambil oleh kesepakatan bersama guru beserta murid-muridnya. Nah, jadi nanti ketika ada beberapa murid yang melakukan tindakan yang salah, ya memang tugas kita jangan lelah atau letih mengingatkan murid-murid ketika melakukan tindakan yang salah. Jadi diingatkan terus, diingatkan kembali. Keyakinan kelas itu juga bisa terus diperbarui dan bisa terus diubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini ada minta tolong di play. Ini berarti pernah di kelas 8 itu kaca jendelanya pecah. Nah, kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan murid-murid kelas 8 ini, kenapa sampai kaca jendelanya itu pecah. Nah, setelah dianalisa,
di ajang komunikasi ternyata mereka melakukan tindakan karena ingin bersenang-senang, bercanda. Nah, tadi dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ternyata ketika mereka melakukan suatu tindakan ada alasannya. Nah, saya arahkan dan kemudian berikan pernyataan-pernyataan, kemudian pertanyaan sesuai dengan tahapan restitusi. Jadi yang pertama ada validasi, ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, mereka di sini awalnya itu mungkin masih terlihat sedikit emosional. Tidak ada yang mau mengalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ketika distabilkan identitasnya, mereka mau diajak komunikasi dengan baik, kemudian berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang hanya mencari kesenangan sendiri. Bisa mencari tindakan untuk mencari kesenangan, tapi mencari kegiatan yang lain. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah kasus. Di sini ada seorang murid yang melanggar tata tertib sekolah. Nah, di sini ceritanya itu ada seorang anak yang bernama Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, seperti yang sesuai dengan aturan sekolah, di depan pintu kelas Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Seharusnya saya ganti namanya Pak Joko ya, karena kan biasanya yang menangani anak-anak langsung itu Pak Joko sama Pak Fahmi. Di sini Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, Sabrina mencoba meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun di sini Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Setelah membaca kasus ini, saya ada beberapa pertanyaan nih. Kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman ini apa? Pak Joko? Kira-kira posisinya tadi ada berapa ya? Ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian manajer, pemantau atau monitor. Kira-kira tadi kalimat-kalimatnya Pak Lukman, sikapnya Pak Lukman. Dari pemaparan kasus Sabrina, contoh kasus ya. Dari pernyataan tersebut, menurut saya ini cenderung ke menghukum, lebih cenderung ke menghukum. Terima kasih itu. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Biasanya Pak Joko ini berbeda, yang biasa langsung menangani murid-murid kita. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Samakah? Sama, berarti Pak Lukman ini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan posisi tersebut yang diambil oleh Pak Lukman? Setuju?
Kurang setuju. Nah, kira-kira kenapa kok kurang setuju? Jika Anda sebagai Pak Lukman, kira-kira nih seperti apa tindakan yang akan Anda lakukan? Kemudian kalimat-kalimat apa yang akan disampaikan? Oke, saya akan mencoba menjawab berdasarkan kasus yang ada di depan. Menurut saya tindakan yang harus sebagai Bapak Ibu guru yang baik harus menggunakan metode manajemen. Manajer. Kita di mana kita harus menanyakan alasan-alasannya kenapa si Sabrina itu menggunakan sepatu berwarna coklat dan menanyakan alasannya kenapa kok bisa datang terlambat. Oke, setelah itu baru kita tanya lagi, ya, cari solusinya. Seperti itu. Berarti nanti Sabrina tetap menggunakan sepatu coklat atau seperti yang di Pak Lukman, tindakan yang diberikan tindakan oleh Pak Lukman? Jika memang alasannya bisa dipertanggungjawabkan dan jelas, tidak masalah menurut saya. Tidak masalah ya, berarti tidak menggunakan sepatu seharian. Oh, mohon maaf, salah maksudnya. Tetap dipakai. Iya. Tadi Pak Joko dan Pak Fahmi sudah menganalisa dari kasus ini bahwa Pak Lukman itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Karena tadi kalimat-kalimat yang disampaikan itu cukup menyakiti perasaan si Sabrina. Padahal Sabrina juga sudah menyampaikan nih, sudah meminta maaf, sudah memberikan alasan kenapa dia tidak memakai sepatu hitam. Nah, baik Bapak Ibu, semoga tadi materi-materi yang saya sampaikan dari yang pertama, kedua, ketiga tentang 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi dapat menjadi ajang refleksi diri kita sebagai guru agar dapat mencari posisi yang paling ideal, tindakan yang paling bijak ketika menghadapi murid-murid kita di SMP Negeri 1 Warureja. Ya. Semoga kita dapat menjadi guru yang lebih baik dan menciptakan murid-murid yang lebih baik pula sehingga dapat menjadi murid-murid yang mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter serta berakhlak mulia. Ya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Nurul. Demikian paparan dari Ibu Siti Nurul Aini, CGPA Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal SMP Negeri 1 Warureja. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup ada sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan, silakan. Kami batasi mau berapa? 2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Kartono, SPD. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengatasi anak jika dalam ruangan guru itu sudah mulai pelajaran lalu ada anak yang berkelahi, lalu anak itu masih tetap ngoyol, terus bagaimana caranya guru mengatasinya itu. Tapi anaknya terlalu ngoyol lagi itu. Tahunya gimana cara mengatasinya? Padahal saya tidak bisa mengatasi. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Kartono SPD. Selanjutnya satu dulu mau dijawab Ibu. Oke. Dari pertanyaan Bapak Kartono, itu masih di kelas itu masih ngeyel, itu bagaimana solusinya? Ya, terima kasih Pak Kartono. Mungkin peristiwa itu baru saja terjadi ya. Kemarin saya dengar cerita dari Pak Kartono bahwa ketika mengajar di kelas ternyata ada beberapa anak yang sedang berkelahi. Nah, kira-kira tindakan kita ketika menjumpai murid-murid kita berkelahi itu seperti apa? Nah, kalau saya sendiri, pertama yang akan saya lakukan adalah mencoba melerainya.
ketika diingatkan dengan pertama suara nada yang netral, maksudnya tidak emosi, tapi anak tersebut tetap berkelahi dan tidak juga meleraikan diri, saya mencoba bantuan mengajak orang lain untuk melerainya. Nah, bisa saja memanggil guru BK atau guru mapel lain agar siswa tersebut atau murid tersebut berhenti melakukan tindakan yang negatif. Nah, kalau sudah bisa terpisah atau meleraikan diri, kita mencoba mendekati secara personal, kemudian memberikan komunikasi yang baik dengan menanyakan apa sebenarnya alasan mereka melakukan perkelahian. Nah, kira-kira kalau misalkan anak-anak sedang berkelahi, itu pasti emosinya sedang tinggi. Kalau kita menangannya dengan emosi juga, anak-anak itu tidak akan bisa berpikir secara rasional, malah tambah emosi. Jadi langkah yang pertama itu tadi, mencoba mulainya, kemudian mencari bantuan pihak lain, terutama tadi guru BK-nya. Nah, kemudian berkolaborasi dengan guru BK, mencoba mencari alasan yang mereka miliki kenapa kok berkelahi. Seperti itu, Bapak. Sudah cukup? Apakah tidak dihukum? Oke, kalau misalkan dihukum tadi, kalau terkait dari materi tadi ya, dihukum apakah dapat merubah perilaku tindakan yang negatif? Tentunya belum tentu. Jadi kalau menurut saya tidak menggunakan hukuman, tapi menguatkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira kalau berkelahi itu menghormati orang lain tidak? Menghargai orang lain tidak? Tidak. Jadi ketika kita kasih hukuman, kita berikan hukuman, belum tentu tindakannya itu bisa berubah. Dan ketika berubah pun itu tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kita berikan konsekuensi, bukan hukuman. Gimana Bapak? Sudah? Cukup? Demikian Bapak Kartono, jawaban dari Ibu Siti Nurul. Kemudian pertanyaan yang kedua, oke, Bapak Joko Setiawan SPD, silakan berdiri. Cukup duduk saja ya, karena sudah berdiri. Ya baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya melihat dari pemaparan awal yang sangat jelas dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini. Melihat dari contoh kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurul terkait Sabrina tidak memakai sepatu hitam, ya, ini juga sering terjadi kasus di SMP kita ya, terutama tentang sepatu. Nah, pertanyaan saya, dari kasus ini lebih cenderung ke posisi kontrol hukumannya. Pertanyaannya, apakah dari 5 kontrol itu yang tadi pemaparan tersebut bisa berkolaborasi? Dalam arti apa? Dalam arti contoh Sabrina tidak memakai sepatu dengan memakai kontrol manajerial akan bisa diharapkan bisa merubah atau berharap anak tersebut lebih baik. Namun yang namanya anak, pola pikir anak itu kadang dengan kontrol ini tidak berhasil, dengan kontrol itu tidak berhasil. Apakah dari kelima kontrol tersebut bisa berkolaborasi? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih kepada Bapak Joko Setiawan. Selanjutnya Ibu silakan dijawab. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah kelima posisi tersebut bisa saling berkolaborasi? Ya, saya kaitkan dulu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apakah filosofi Ki Hajar Dewantara tidak menyampaikan sebuah hukuman? Nah, ini di filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita dapat memberikan hukuman, tapi tidak bertentangan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh kayak tadi ada sebuah kasus yang terlambat sekolah, tapi hukumannya adalah lari-lari keliling lapangan basket sampai 2-5 tahun. Ini tidak ada kaitannya, tidak akan mengubahnya.
Jadi ketika posisi kontrol yang diambil sebagai manajer, berarti seorang guru bisa memposisikannya kadang sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau, kadang sebagai penghukum, tapi tidak memberikan hukuman yang dapat mengintimidasi. Boleh saja memberikan suatu hukuman, tapi bukan tindakan yang mengintimidasi atau membuat anak merasa lebih bersalah, kemudian malah menyimpan dendam. Nah, seperti itu. Sebagai seorang teman bisa saja, tapi ada kalanya kita harus bersikap formal, bersikap tidak terlalu dekat dengan anak. Jadi kita bisa saja memposisikan beberapa posisi kontrol yang ada dengan takaran yang seimbang. Maksudnya tadi saya sampaikan, boleh saja menghukum, tapi tidak memberikan hukuman yang bertentangan. Sudah cukup? Terima kasih atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Demikian Bapak Ibu Guru, pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Nurul ini. Untuk selanjutnya adalah sesi penutup. Sebelumnya saya ambil kesimpulan terlebih dahulu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Diperlukan tuntunan dan tauladan agar guru dan murid terus menguatkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, sehingga dapat menciptakan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih partisipasinya, sudah mau bergabung bersharing bersama Ibu Siti Nurul. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.